Ini saya set ke 20, tuh, gitu ya. Terus ini saya kurangi nih. Ini jadi berapa? 8, 4. Gitu ya. Tuh. Oke. Dan ini double klik nih saya pinggirin nih. Gitu ya. Nah, ini saya bevel, nggak usah gede-gede. 1. Terus ya, ini saya naikin. Ini aja nih. Tuh. Eh, terus saya kiri. Kalau yang pagi saya extrude. Ya, kita buat gini. Gitu ya. Oh, ini saya naikin biar nggak ke, belum nggak usah dinaikin sih. Ini aja dicabut. Gitu ya. Nah, ini saya harden edge supaya lebih tegas saja. Nah, tuh kan. Oke. Habis itu, habis itu saya mau mau buat kayak konblok gitu lah. Ini cube gitu ya. Nah, itu ini saya yang ini saya pakai segitiga deh. Ganti saya merge. Nah, ini gini ya. Nah, bentuk kayak gini. Nah, oke. Nah, gini lah. Gitu ya. Klik kanan, modify, center pivot. Saya turunin aja nih. Sampai mendek. Gitu ya. Nah, dah. Kalau sudah, saya mau taruh di sini nih. Oke. Gitu ya. Terus saya duplicate, terus saya rotate 180. Nah, ini kan jadi bisa. Oke. Gitu ya. Edit delete by type history. Ya. Nah, terus saya mau duplicate with transform. Oke. Dah, tinggal apa tadi? Shortcutnya shift D. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, lagi-lagi get with transform. Jalan napas. Oke, jalannya yang ngalah. Kita, oke, gitu ya. Oke. Dan, oke, dari sini gampang ya. Groundnya itu udah pasti. Kita akan set dia sebagai pasif. Lalu konbloknya ini kita set sebagai rigid aktif. Oke, gitu ya. Oh, dah, banyak. Gitu. Wih, penuh amat saya grup pusing ya. Ya. Oke, dah. Kalau sudah, ini kan nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ini saya trigger pakai gravity. Ya, mau lebih juga nggak apa-apa. Nah, terus gravity saya keluarin nih, supaya gampang nyeleknya aja. Nah, gitu ya. Ini warnanya saya ganti biar kelihatan. Lambert, uh, material attribute, saya buat lebih gelap. Oke, gitu ya. Oh, biarin. Plus saturate, tapi lebih.
ini saya mau pakai satu red tapi lebih. Oke, udah. Ini simpan dulu. Gitu ya? Oke. Dan, nah kalau sudah, ini kan pasti kadang-kadang nggak nempel sama ground ya. Karena itu nih saya play dulu, gitu. Ya, oke. Dia kan turun nih, gitu ya. Habis itu saya select aja, kecuali yang ini nih. Gitu. Ini di sini saya initial state set for selected. Jadi kalau kamu play kan dia nanti kalau udah kena gravity dia jatuh terus nempel di ground. Dengan initial state start awalnya dimulai dari ketika dia jatuh di bawah. Gitu ya. Ini sih udah ngepas-kepasin dari tadi ya. Oke. Ini kalau di play juga gitu. Oke. Nah, nggak akan terjadi apa-apa. Gitu ya. Habis itu kita mau ngeluarin mau add field yang baru kecuali gravity yaitu radial. Radial tuh dorong ke segala arah gitu ya. Gitu ya. Terus uniknya dia kita bisa pakai volume shape. Jadi hanya yang ada di dalam volume shape-nya ini, shape-nya kamu bisa nentuin sih. Ini bisa pakai sphere, cube, terserah. Cone gitu ya. Kita pakai sphere aja dulu gitu. Ini ya. Hanya berpengaruh ketika ada di dalam shape-nya itu. Gitu ya. Ini bisa digedein sih. Misal dua gitu ya. Tuh, gitu ya. Oke. Terus ini kalau kita geser ke sini kan dia masuk sebagian nih. Ini kalau kita play, tuh dia mulai gerak ya. Nah, magnitude-nya nggak seberapa, jadinya nggak seberapa kuat. Misal kita taruh 35 gitu, ini kuat banget, gitu ya. Kalau kita play, nah, tuh, tetap aja nggak mau. Oh, nempel. Sorry, saya turunin sih. Oh, gitu ya, itu mulai gerak, gitu ya. Karena ini mungkin terlalu mepet. Ini saya turunin, geser lagi. Ya, nggak mau juga. Gitu ya. Nah, coba ya. Attenuation-nya nih saya cabut. Ini berapa ya? Mestinya sih udah lumayan cukup kuat. Saya geser deh pindahin ke sini. Oh, scale-nya di Y-nya saya tambahin. Misalnya 8. Banget. 5 deh. Biar dia areanya lebih itu. Coba ya. Oh yang ini. Apa yang salah? Oh, dia masih turun. Apa ini? Oke, sebentar. Spare. Enggak benar. Radial type. Sebentar. Ini pasti ada yang salah. Saya ulang di radial. Harusnya sih jalan. Radial. Langsung aja. Sphere. Kita kasih 3. Magnitude-nya 35. Attenuation-nya 0. Gitu kan? Nggak mau. Maksudnya, ini dynamic.
saya buat ulang ininya ya, apa namanya? Oh, ini nih, kok nggak itu, ada yang salah. Bentar, saya buat ini dulu ya. Cube, kok, oke. Ini untuk, ini ya. Terus saya kecilin dulu. Oke, ini kurang lebih gini. Oke, gitu ya. Terus, eh, ini saya center pivot dulu, gitu ya. Terus, ini saya delete history supaya nggak masalah. Nah, entah kenapa. Ini saya taruh di sini deh. Saya takutnya kalau terlalu kecil gitu, jadi banyak dan kalkulasinya jadi berat. Oke, gitu ya. Ini saya duplicate, terus 180, gitu ya. Terus, oke. Terus kita ulang duplicate with transform. Enggak, astaga. Oke, salah. Oke, edit, duplicate with transform. Harusnya save. Ah, ini dia. Gitu ya. Oke. Ya, terus saya ulang lagi nih. Duplicate with transform buat yang di sini. Ulang lagi. Udah biarin di sini dulu deh. Gitu ya. Dah. Ini kita ulang nih. Saya kasih aktif. Kenapa dia selalu di bawah? Terus habis itu saya kasih gravity. Ya, gravity saya pilih. Coba ya. Ini kalau saya play. Oke. Gitu ya. Oke. Ini saya initial state selection. Jadi kalau ke awal dia nggak berubah. Oke, udah benar. Terus ini yang mau saya kasih radial. Ini langsung aja di sini ya. Sphere, kalau ini dikasih gede, harusnya dia jalan. Tuh, betul ya? Ah, kenapa yang tadi gitu kan? Ini saya kasih 35, jadi lebih kuat. Untuk dorong ke atas lebih banyak, ini saya kasih 5. Gitu ya? Oh, ini agak turun biar kencang dorongnya ke atas. Oh, terus, gitu ya? Gitu? Oh, oke? Dah. Ini saya geser. Gitu ya. Jadi, kita bisa nge-isolate area tertentu supaya itu yang terinfekted terhadap radianya ini. Gitu kan? Oke, ini saya kurangin ya. Saya masukin 120. Ini saya mau animate ya. Ini ya. Mau saya pakai apa itu? X-nya aja. Key, terus saya masukin ke 100. Di 100 itu saya taruh di sebelah sini. Gitu ya. Terus saya key. Jadi mestinya berurutan dari sini, nggak langsung. Gitu kan? Nah, gitu.
gitu ya. Oke, untuk nambahin, ya, di sini kan kita bisa taruh di 20 ke sini, ya. Oke, kita perlu dua. Ki, ki. Di 20 kita bisa ke sini, ki, terus berapa lagi? 40 kita bisa ke sini, kita ki lagi, terus di 60 kita bisa ke sini, ki lagi, terus di 80 kita bisa ke sini. Jadi nggak cuma lurus. Oke, gitu ya. Oke, nah, itu ya. Dia dorong. Oke, kalau magnitudenya kita balik, itu jadi narik, gitu ya. Saya masukin minus 35, gitu. Nah, gitu ya. Oke, untuk yang ini kita coba dia kasih bulat, terus kita taruh aja di atas ini. Ini kan harusnya ketarik ya. Masih sama 5 ya. Tuh, gitu ya. Gitu ya. Gitu. Kita tes aja lagi. Ini kita buat lebih, terus eh, dia ketariknya seberapa jauh. Gitu ya. Oke. Terus ini kita coba kecilin. Harusnya sih areanya jadi lebih kecil, tapi ketariknya lebih tinggi. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan magnitude-nya udah minus, jadi tarik ke atas. Attenuation tuh ngebatasin. Nggak akan berpengaruh kalau lebih dari value yang dimasukin. Jadi ini harusnya ketarik lebih, gitu ya. Gitu. Terus kita jaraknya jauhin ya. Ini kita jadiin aja 150. Terus ini kita scale aja. Nah, ini kan sampai sini. Harusnya jadi semakin lambat gerakannya dan efek yang kita buat itu lebih terasa lagi. Gitu ya. Yang lebar. Gitu ya. Naik ke atas.
key selanjutnya. Oke, selanjutnya biar jaraknya nggak terlalu dekat-dekat. Oke, gitu ya. Oke. Apa misalnya vortex gitu ya. Ini saya mau taruh di sini, terus kita pakai volume juga. Misalnya 3, enggak sih lebih 5 gitu ya. Ini 8, gitu ya. Ini ntar dia ngambilnya uh, 35. Oh, ini vortexnya. Cuma dia kan selalu di tempat gitu, jadi kita perlu apa namanya, perlu semacam yang bisa narik ke atas gitu, misalnya radial ya. Saya pakai radial juga. Dan saya pakai radial, jadi nanti ya, kan kedorong. Ini saya pakai minus 35 magnitude supaya dia tertarik ke atas. Gitu ya. Nah, sudah. Nah ini ya, ini yang 35. Terus yang ini yang di sini ada trap inside, ini mestinya sih bisa ya. Trap radius, trap inside, saya coba 5 deh, biar nggak keluar ya. Trap and on. Langsung hilang.
Saya nggak tahu. Wah, langsung ketarik semua. Radiusnya saya gedein lagi. Ya. Ini juga saya gedein. Jadi banyak di situ, cuma kalau udah collision susah. Ini kayak ini ya, ininya cube-cube-nya ini kalau bisa apa namanya ya, ini dibuang nih, bounciness dibuang, friction dibuang, di nolin aja semuanya. Jadi benturannya juga nggak terlalu kuat, meskipun tetap aja ke dorong-dorong kepala gitu ya. Coba biar dia ketarik. Tapi ya habis ya. Segitiga ini aja, graffiti dulu banyak sih, graffiti terus radial. Oh, itu ini kali, bukan film, ini aktif, groundnya yang pasif. Coba aja di delete, buat lagi radial. Kadang-kadang tuh ya gitu, nggak suka, nggak berpengaruh. Tadi saya pakai vortex juga nggak berpengaruh, saya delete aja udah. Kadang-kadang ya gitu. Kalau udah saya coba, ya cobain lagi. Oh. Nah, gitu ya. Ini saya stop. Pan. UV. Pakai Lambert aja ya. Kita kasih tekstur. Tadi saya nemu. Oke, dah. Oke, kita pakai nukleus. Kan sebetulnya di awal saya bilang sama aja ya. Sama aja ya. Jadi kita kalau di sini kan aktif sama pasif.
gitu kan. Nah di nukleus benderanya kita kasih pakai encode ya, pakai encode. Terus ini sticknya ini kita pakai passive collider, gitu ya. Oke. Nah bedanya dengan Maya solver, dia ini di solvernya udah include fieldnya nukleus gitu. Ini kalau kan di bawah ada nih. Terus kalau kamu lihat di sini, gravity sudah ada, wind, air density, gitu-gitu lah. Tercek aja ke bawah, gitu ya. Oke, ini kalau kita play, dia udah jatuh nih. Oke, kan sekarang kita maunya dia nempel di sini kan. Oke, ini aja. Nih. Terus dia punya yang agak beda itu constraint. Kita pakai transform. Transform constraint di sini yang kita select ini kayak di cluster zaman pack animation itu, ini di attach ke constraint-nya ini dia kayak kayak apa ya? Kayak locator tapi constraint-nya di situ, jadi di lock di situ. Jadi kan benderanya nggak jatuh ke bawah, gitu kan? Down. Oke, dan nah kalau ini sudah, ini nih constraint transformnya diparent aja ke tiang benderanya. Bagian bawahnya juga lah, ya. Gitu, terus ke sini. Nah, sekarang kan jadinya dia kegantung, gitu kan? Oke ya, masih jatuh doang kaku gitu kayak lap apa gitu kan. Oke, nah supaya ini bisa kita animate bebas, saya pakai saya pakai locator. Jadi sticknya ini saya taruh ke locator, locatornya yang nanti kita mainin, gitu kan? Nah, oke, supaya lebih benderanya lebih energik, saya ke nukleusnya, gitu ya. Terus kita mulai set nih, gravitinya biar jatuhnya lebih asik kita set aja ke 25. Direction kayak biasa. Terus di sini ada wind. Windnya dikit aja lah. Kita kasih 5. Tapi uh, dorongannya kalau bisa lebih bold, lebih kuat. Ada powernya. Itu di air density. Kita set aja ke 5. Ntar kalau kurang tambahin aja. Gitu ya. Ini kalau air density-nya 1, ya kedorong. Tapi ya begitu. Nggak ada powernya gitu kan. Oke. Ini kita mana tadi? Ini kasih ke 5 biar lebih kuat. Nah, gitu ya. Nah, udah. Oke, mulai bertenaga. Kita kasih lebih kuat lagi, jadi 10 deh. Gitu ya. Nah, ya, nggak sampai jatuh-jatuh banget. Gitu ya. Tuh. Oh gitu sih. Ah, ada cara kegulung-gulung. Oke, di sini ada wind direction, benar. Wind speed, kenapa ya? Kayak nggak kuat air density-nya. Kayaknya kita perlu kasih wind speed-nya lebih kuat lagi. Nah, gitu ya. Nah, ini baru berasa. Oke? Oh, terlalu kuat. Ini saya turunin density-nya. Nah, gitu ya. Lebih energi. Terus di bawah ada noise. Mau pakai boleh. Biasanya noise-nya wrinkling jadi lebih kecil. Ini kan ya defaultnya segitulah. Nah, terus di bagian bawah ada plane, use plane. Ini plane yang bawah ini. Jadi kita nggak perlu ngasih apa uh, polygon plane di bawah untuk nahan,
gitu ya. Terus eh, di sini ada stickiness apalah gitu ya, bounce apa segala macam itu di itu aja. Terus di bawah lagi ada cloud shape, ada stickiness apa friction, ini di set aja. Bounce, frictionless, friction itu kan itunya ya kecil-kecil, terus gerak-gerak terus. Ini kalau bisa jangan gede-gede, nanti nggak berhenti-berhenti gitu. Terus di sini ada collide strength-nya 1, normalnya sih segitu. Terus di sini ada collision flag, itu berdasarkan apa, phase-nya. Terus sampai kalau self collision-nya itu ke vertex gitu ya. Ini bisa diganti-ganti mana yang enak aja nanti. Itu push apalah macem-macem. Nah, dan terus di bagian agak bawah kan ada field distance, self attack, attract. Terus di sini ada stress resistance. Stress resistance-nya ini kebetulan kalau value-nya dikecilin dia lebih stretch-nya lebih terasa. Misal 10 gitu ya. Ini saya mau kecilin 10. Nanti dia jadi lebih melar lagi gitu ya. 10 belum terasa. 2 ini biasanya sih kayak ketarik-tarik. Nah, itu ya. Oh, gitu ya. 1 lebih parah lagi nih. Gitu. Terus ada band resistant. Terus ada rigidity, ini kebalikannya sih. Ini kalau dipakai dua-duanya ya kayaknya jadi agak konflik ya. Ini saya pakai 5 deh. Stress resistance biar nggak terlalu gitu ya. Nah, deh kayak gitu ya. Oke. Terus ke bawah lagi ada rigidity. Kalau rigidity-nya kita pakai 1 aja, ya dia kayak lembaran kayu jatuh. Gitu. Agak percuma. Cuma mungkin kamu perlu nanti pas mau animation. Kayunya terbang, terus kamu di atas jatuh. Nggak tahu seberapa perlu. Ini ada stretch down, self collide nih, ya pakailah, kalau enggak nanti tembus-tembus. Ya, kalau perlu dinaikin. Gitu ya. Dah, nah, kira-kira begitu. Dan terakhir di ini nih, kalau mau di animate, kan tadi sticknya itu udah di parent ke locator. Ya udah, locatornya aja yang di animate. Gitu ya. Ini kita pakai rotation aja, tiga-tiganya aja biar lebih bebas. Ini awalnya di sini, terus 25, 50, asal aja lah. Terus 100, balik lagi, balikin lagi deh ke 0. Oke, kita balik dari awal, ya kita tes aja. Nah, gitu ya. Oke, berhasil ya ngikutin ya. Oke. Kalau terlalu ekstrim biasanya benderanya suka ketinggalan. Udah. Tapi nggak tahu bisa di sini nggak inisial string. Oh bisa. Jadi mulainya dari sini. Oke. Dah, gitu ya.
Kalau kamu mau pakai yang instan, tadi kan saya bilang ada yang instan yang di efek. Ada firework, terus smoke. Misalnya di smoke, orang sih sebetulnya bisa bikin sendiri. Gitu ya. Nih, start image. Saya kasih minus ya, minus 10. Start image. Smoke particle, apa. Tuh. Directionnya Y. Ini mestinya ada Z juga. Gitu ya. Tuh. Ya,